Kembali lagi bersama saya di sini dalam acara Bincang Dosen di PKKMB Seni Rupa dan Kriya 2020. Nah, pada sesi kedua ini saya sudah ditemani oleh Pak Aran Handoko, SSN MSN, selaku dosen pendidikan seni rupa. Nah, sebelum memasuki sesi 2, alangkah baiknya Pak Aran memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa baru 2020. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam budaya untuk semua. Salam budaya. Oke, nama saya Aran Handoko, ya. Saya nggak akan bicara gelar saya. Kemudian saya di pendidikan seni rupa, jurusan pendidikan seni rupa ini sudah mengajar sejak tahun 2006, ya. Dan saya mengajar untuk mata kuliah yang mana, ya kan, merupakan mata kuliah dasar. Kemudian mata kuliah desain komunikasi visual dan mata kuliah fotografi. Itu mata kuliah yang saya ampuh. Nah, mungkin itu cukup perkenalannya. Bisa kembalikan ke pembahasan. Silakan. Ya. Jadi untuk teman-teman pendidikan seni rupa nih khususnya nanti akan diajar oleh Pak Aran sendiri di fotografi mungkin ya Pak ya, di fotografi. Untuk teman-teman pria juga kemungkinan bisa juga diajar oleh Pak Aran seperti saya sendiri kayak di mata kuliah packaging gitu ya. Saya lupa lagi. Iya, packaging itu sendiri. Nah, langsung saja ke pertanyaan ini Pak. Ya. Baik. Nomor ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai himpunan mahasiswa khususnya himpunan mahasiswa seni rupa dan kriya? Oke. Berbicara masalah hima ya, atau himpunan mahasiswa, ya, itu merupakan sebuah lembaga ya, yang dibentuk di tingkat jurusan, ya, dan anggotanya itu adalah para mahasiswa di jurusan itu sendiri. Nah, kalau berbicara masalah hima itu sendiri, itu apa sih pentingnya, kemudian tujuannya apa sih saya ikut hima, kemudian kalau berbicara hal-hal yang lain itu banyak sekali yang bisa disampaikan. Nah, tetapi di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang mungkin itu bisa dikatakan poin penting ya. Yang pertama, bahwa hima ini sebuah media ya, untuk menyalurkan berbagai macam aspirasi ataupun pola pikir dari para anggota ya berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditekuni. Jadi jelas hima ini dibutuhkan sekali untuk para mahasiswa. Nah, kemudian poin yang berikutnya, bagaimana manfaatnya apa? Saya dapat apa ketika saya bergabung dengan hima ini? Yang pertama, bukan yang pertama, tapi ada pun manfaat, ya, manfaat dari kita atau mahasiswa ini bergabung ke hima, jelas itu lebih terstruktur, ya kan, berkaitan dengan agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang akan diadakan. Nah, kemudian hal yang lain itu adalah menambah teman. Ya kan, kadang-kadang kalau mahasiswa di semester awal, semester 1, 2 itu kesulitan mencari teman. Benar nggak? Ya, kan? Benar, saya sendiri juga merasakan. Anda sendiri juga mengalami kan, nah itu kesulitan mencari teman. Nah, jadi hima ini juga bisa menaungi atau menampung hal seperti itu, bisa mencari teman lebih dekat, lebih sama untuk berbicara masalah hobi, kesukaan gitu. Nah, lalu yang kedua, dari manfaatnya ya, itu lebih bisa atau bisa dikatakan lebih dekat dengan dosen. Gitu. Nah, jadi akan lebih mengenal lebih jauh dosen-dosen yang ada di jurusan, ya, kemudian bisa lebih akrab gitu. Nah, lalu yang poin berikutnya itu berkaitan dengan tadi di awal sudah saya singgung, berkaitan dengan hobi. Ya, jadi hobinya bisa tersalurkan dengan baik. Dan yang keempat, saya bisa menggunakan atau sering menggunakan istilah bersenang-senang. Artinya ketika kita bergabung dengan hima, banyak aktivitas, banyak kegiatan, kemudian banyak hal atau diskusi, yang diskusi ringan, istilahnya diskusi warung kopinan seperti itu, yang lebih santai, ya kan, kemudian lebih fresh, ya kan, lebih fun juga, dan itu bisa direalisasikan. Ya, ketika kita bergabung dengan hima, jadi manfaatnya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih itu untuk manfaat tujuannya.
Ini saya tanya pribadi ya Pak ya. Ya. Apakah mengikuti hima itu mempengaruhi mata kuliah, nilai di mata kuliah itu sendiri Pak? Oke, jadi kalau berbicara mengenai nilai ya, ini ada kaitannya nggak dengan hima perkuliahan ini? Nah, oke. Perlu dicermati di awal bahwa hima ini sebuah kegiatan yang sifatnya ekstra kurikuler. Nah, jadi ketika membahas tentang ekstra kurikuler ya artinya tidak ada yang berkaitan dengan nilai. Nah, tetapi apa yang didapat dari kita mengikuti hima ya itu bisa menambah poin ya, skill, menambah skill kita. Menambah skill, kemudian hal yang lain adalah relasi. Nah, terus nilainya bagaimana? Nah, dari skill itu kamu bisa digunakan ketika kamu di perkuliahan praktek. Tentunya untuk menambah nilaimu di akademis. Nah, jadi hubungannya secara tidak langsung. Ya. Mengikuti hima ini banyak hal yang bisa kita dapat, manfaatnya cukup banyak. Jadi seperti itu. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Martono dan Pak Ismadi bahwasanya untuk mendapatkan beasiswa itu juga aktif dalam berkegiatan di kampus maupun di luar kampus seperti itu. Jadi kemungkinan kalau teman-teman mahasiswa baru ini mengikuti hima kan juga apa ya Pak, menambah poin plus selain IPK itu ya Pak ya? Iya. Jadi memang dalam kita menjadi atau masuk ke dalam keanggotaan hima itu memang di awal sudah saya singgung panjang lebar tadi, manfaat cukup banyak. Artinya kita bisa mendapat tadi seperti sertifikat ya, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu resmi ya kan, yang kita bisa mendapat sertifikat. Kemudian dengan adanya hima ini kita juga bisa diarahkan misalnya kalau di bidang seni ya itu kan ada event 2 tahunan yang disebut dengan Peksiminas ya. Jadi lembaga itu dari pusat, dari rektorat akan menunjuk ke fakultas kemudian menunjuk ke jurusan, dan jurusan akan menunjuk ke hima untuk mencari bibit-bibit unggul gitu. Ya, jadi nggak mungkin jurusan akan langsung menunjuk, nggak mungkin, tapi ada prosedur yang terstruktur di dalam sebuah lembaga. Nah, jadi kalau berbicara masalah apa tadi kepentingan itu kita bisa dapat hal dan bisa diarahkan, intinya itu. Jadi jalannya lebih enak. Dan untuk menjadi keanggotaan hima itu juga sebagai syarat dalam mengurus beasiswa. Ya, jadi syaratnya mengikuti organisasi yang berada di kampus. Gitu. Oke, mungkin begitu. Nah, ngomong-ngomong manfaat nih Pak, menurut Bapak apa manfaat keaktifan mahasiswa dalam organisasi terstruktur baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Oke, itu jelas sekali mengarah kepada yang disebut dengan jejaring. Ya, jadi satu, menambah jaringan, ya, bisa regional, ya, lokal, regional, bahkan internasional. Gitu. Nah, apabila kita aktif ya di dalam sebuah lembaga di kampus ya, ini dampaknya juga ke dampak positif ya tentunya. Kalau berbicara dampak mengarah ke positif, ini manfaatnya bagi diri kita sendiri tentunya, bagi anggota. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat selain dari hal yang bersifat mengarahkan kepada aktivitas tertentu ya. Dan yang paling penting kita belajar leadership. Gitu. Ya, tidak selamanya kita di kampus ini diam ya kan, introvert seperti itu, jangan ya kan, tapi usahakan kita aktif ya kan, mengikuti lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di sini ya, kemudian mencoba belajar menjadi leadership. Nah, di dalam lembaga atau organisasi itu kita akan dilatih di situ. Ya, tentunya untuk diri kita sendiri nantinya atau bagi anggota itu sendiri. Oke, mungkin itu. Ya. Mungkin itu pertanyaan untuk Bapak Aran. Satu patah dua patah untuk teman-teman mahasiswa baru pendidikan seni rupa dan pendidikan kriya, Pak. Baik, apa ya yang saya sampaikan? Monggo, Pak. Oke. Baik, buat teman-teman atau mahasiswa
calon mahasiswa ya? Atau sudah mahasiswa? Sudah mahasiswa. Sudah mahasiswa. Sudah Jadi diterima. mahasiswa baru di jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Pendidikan Kriya. Ya. Selamat datang untuk rekan-rekan semua, ya kan? Kemudian belajar dengan baik, ya kan? Terus berkarya, kembangkan karya Anda, kenali dunia luar, ya. Jangan hanya menjadi katak dalam tempurung, mengalirlah seperti air. Jadi tetap santai, nikmati hidup Anda, ya kan? Tetap berkarya dan Anda nanti akan mendapat hasil. Tuh. Jadi mungkin itu, ya cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aran sudah menyempatkan waktunya dalam acara Bincang Dosen pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata yang saya ucapkan. Untuk kurang lebihnya bisa lanjut pada acara Bincang Himpunan Mahasiswa oleh teman-teman Seni Rupa dan Kriya Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih, selamat bergabung di Universitas Negeri Yogyakarta.